Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Pak Cecep dan Pak Dani selaku pengampu pada mata kuliah pemrograman spasial, kami selaku kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai pembangunan plugin sudut dan jarak. Sebelumnya perkenalkan, saya Sania Mazaya selaku ketua tim, kemudian ada anggota tim saya di sini yaitu Anissa Ulhoria, Muhammad Rehan Arkan, dan Muhammad Dimitri. Selanjutnya, di sini ada pembagian tugas kami. Saya selaku ketua tim dan supporting front end dan back end engineer. Anissa Ul sebagai supporting front end dan back end engineer juga. Kemudian Rayhan Arkan sebagai front end engineer dan back end engineer. Dan Muhammad Dimitri sebagai supporting front engineer dan supporting back engineer. Selanjutnya akan kami jelaskan cara kerja kami dalam pembangunan plugins ini. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih Sania. Berikut merupakan skrip dari yang kami buat untuk pembangunan plugin sudut dan jarak. Di sini dalam skrip ini banyak sekali fungsi di dalamnya, sehingga kita perlu dilakukan import seperti yang tertera pada layar di bagian atas. Kemudian di awal kita melakukan pendefinisian kelas yaitu sudut jarak dialog. Ini digunakan ketika pembuatan skrip kita harus memperhatikan indentasi sehingga skrip tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Pada yang tertera pada layar juga ada penjelasan mengenai antarmuka atau interface dari plugin yang telah dibuat. Kemudian yaitu pendefinisian gambar underscore plot, di mana ketika kita memencet tombol plot tersebut, plugin dapat mengerjakan suatu fungsi tertentu. Di sini yang pertama yaitu memanggil isi dari line edit pada kolom X dan Y, dan kemudian menyimpannya pada variabel X dan Y sebagai angka. Di sini kami menyatakannya dalam X dan Y itu dalam float. Kemudian kita menjelaskan juga yaitu ketika user salah memasukkan nilai X dan Y atau X dan Y-nya itu terbalik, yang seharusnya X diisi dengan Y dan Y diisi dengan X, maka nanti di interface pada plugin pada QGIS-nya akan menuliskan error yaitu nilai koordinat terbalik seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan Hasan ya. Oke, saya izin melanjutkan. Kemudian ada pendefinisian titik, yaitu di sini ada untuk menentukan sistem proyeksi. Jadi di sini ada project underscore CRS itu untuk menyamakan sistem koordinat titik yang telah user input dengan sistem koordinat pada CRS lembar kerja yang aktif. Kemudian di situ ada membuat memory layer, itu tujuannya untuk penyimpanan sementara di QGIS yang nantinya bisa disimpan secara permanen pada folder. Kemudian fungsi untuk memberi geometri, untuk mendefinisikan apakah dia itu titik, garis, atau area, karena ini termasuk titik yang akan didefinisikan, maka pendefinisiannya yaitu dengan poin. Kemudian ada print layer ke lembar QGIS, ini untuk menyambungkan interface yang telah dibuat ke lembar QGIS. Kemudian ada definisi garis. Nah, pada variabel ini ada variabel jarak untuk mendefinisikan jarak sebagai garis untuk menyambungkan antara plugin dengan interface-nya juga. Kemudian di sini ada pengondisian. Kondisinya itu jaraknya tidak boleh melebihi batas kelengkungan bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa kelengkungan bumi itu sebesar 13.500 meter, sehingga jika user memasukkan nilai lebih dari 13.500 meter akan muncul warning atau peringatan. Kemudian yang bawah ini ada variabel azimut. Ini untuk mendefinisikan nilai azimut yang user input sebelumnya. Dan ada pengondisian juga bahwa nilai azimut itu tidak boleh negatif. Jadi jika user memasukkan azimut dengan nilai negatif, maka akan muncul warning atau peringatan pula. Tapi akan terdeteksi juga jika memasukkan lebih dari 360 derajat, akan kembali seperti dari 0 derajat. Kemudian di bawah ini ada memasukkan rumus sin cos itu untuk menentukan arah azimutnya akan kemana. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Arkan. Selanjutnya, dimulai dari line 107. Yang pertama adalah mendefinisikan sistem proyeksi layer keluaran untuk layer garis dan layer titik akhir. Nah, seperti sebelumnya sudah dijelaskan Sania, sistem proyeksi layer keluaran akan mengikuti sistem proyeksi yang aktif mengikuti lembar kerja QGIS.
Selanjutnya membuat memory layer. Jadi pada pembuatan memory layer ini layer garis dan titik akan disimpan kepada layer sementara. Nah, pertama didefinisikan terlebih dahulu. Untuk layer line didefinisikan bahwa layer bertipe line string dengan CRS mengikuti sistem proyek yang sudah didefinisikan pada line sebelumnya. Kemudian untuk layer titik, tipe datanya didefinisikan point dengan sistem referensi yang mengikuti sistem lembar kerja dari QGIS. Kemudian layernya dinamakan plot titik akhir untuk layer titik, kemudian plot garis untuk layer underscore line. Nah, selanjutnya untuk mendefinisikan di mana posisi dari titik akhir tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. A adalah X koordinat titik akhir dan B adalah Y koordinat titik akhir. Untuk menentukannya, yang A adalah X ditambah jarak kali sin, sin dari azimut, dan B adalah Y plus jarak kali cos azimut. Nah, kemudian menambahkan definisi titik awal dan titik akhir. Jadi ditentukan dulu mana titik awal, mana titik akhir, yaitu dengan variabel berikut. Line underscore start itu sebagai titik awal yang berisi koordinat X dan Y, line underscore N yang berisi koordinat A dan B. Kemudian memberi geometri pada fitur garis dan titik kedua. Pertama akan dimasukkan fitur titik kedua, yaitu didefinisikan sebagai poin yang berisi koordinat AB. Kemudian akan di-print layer fitur titik yang sudah didefinisikan pada line 127, yaitu koordinat A dan B. Kemudian menambahkan geometri pada fitur garis baru. Mohon maaf, ini menambahkan fitur garis. Jadi pada fitur garis itu seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, ada titik awal dan titik akhir. Nah, pada baris 135 ini didefinisikan bahwa titik awal itu adalah yang variabel line underscore start dan titik akhirnya line underscore end. Kemudian layer yang sudah didefinisikan tersebut ditambahkan ke lembar kerja QGIS. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dimitri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kondisi apabila pengguna ingin memasukkan beberapa titik secara terus-menerus dengan azimut dan jarak yang sama. Nah, pertama kita mendefinisikan jumlah titik yang akan ditampilkan secara menerus itu berapa kali, yaitu dengan menggunakan looping. Setelah itu, kita menggunakan fungsi berulang, yaitu dengan menggunakan fungsi while, di mana user harus memasukkan jumlah loopingnya itu lebih dari 0 atau positif. Nah, apabila user memasukkan jumlah loopingnya lebih dari 0, maka pertama pendefinisian titik awal, di sini kita gunakan X dan Y, di mana X itu sama dengan jarak dikali sin, dan Y sama dengan jarak dikali cos. Kemudian memberikan geometri pada fitur titik, menambahkan fitur titik pada layer yang sudah dijelaskan oleh Arkan pada sebelumnya. Nah, setelah itu mendefinisikan titik akhir. Di sini kita misalkan koordinat titik akhir itu A dan B, di mana A sama dengan X ditambah jarak dikali sin azimut, B sama dengan Y ditambah jarak dikali cos azimut. Nah, setelah itu kita definisikan garis yang akan dibentuk dimulai dari titik mana dan di akhir pada titik mana. Titik awal dari garis tersebut berupa titik koordinat X, Y, sedangkan garis berakhir di titik koordinat A, B. Kemudian memberikan geometri pada fitur titik, melakukan print layer pada lembar QGIS yang dengan penjelasan yang sama seperti dijelaskan oleh Arkan sebelumnya. Ini lanjut ke ini ya, QGIS. Benar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Pluginnya kelihatan nggak? Mulai ya. Kelihatan. Apanya? Pluginnya. Kelihatan. Oke. Mulai ya. Selanjutnya kami di sini akan mendemonstrasikan dari
penggunaan plugin yang telah kami buat, yaitu plugin sudut dan jarak, dengan beberapa skenario yang telah ditentukan. Yang pertama, yaitu dengan skenario pengguna memasukkan huruf dan bukan angka untuk kolom jarak maupun azimut. Jadi di sini kami memasukkan azimutnya dalam bentuk huruf, dan klik plot, terlihat bahwa hanya akan muncul titik di dalamnya, tidak bersama dengan garisnya. Karena di awal kami memasukkan nilai koordinat awalnya yaitu X dan Y masih dalam berbentuk angka, dan azimutnya saja yang dalam berbentuk bukan angka, sehingga X dan Y-nya itu akan terplotkan yaitu koordinat titiknya tanpa garisnya karena azimutnya ditulis dengan tidak dalam format angka. Selanjutnya yaitu skenario kedua, yaitu pengaturan CRS oleh user. Di sini kami pendefinisian CRS-nya itu mengikuti dari CRS utama dari layar, yaitu seperti dapat dilihat pada CRS box pada bawah pojok kanan ini. Ketika user merubahnya, yaitu merubah CRS dari layar utama, maka ketika penggunaan plugin-nya yang terplotkan akan mengikuti CRS utamanya. Sebagai contoh, mungkin kami menggunakan EPSG 23835, kemudian menggunakan plugin sudut dan jarak yang telah dibuat dengan azimutnya angka, maka hasil plot yang telah dibuat pun akan menghasilkan CRS yang sama seperti layar utama. Selanjutnya. Kemudian untuk skenario yang ketiga, yaitu apabila user memasukkan azimut lebih dari 360 derajat. Maka sesuai dengan coding yang sudah kami lakukan bahwa apabila user memasukkan azimut lebih dari 360 derajat, maka azimut yang dihasilkan itu akan kembali ke 0. Jadi yang ditampilkan itu azimut yang dimasukkan dikurangi 360 derajat. Sebagai contoh, kalau user memasukkan azimut 450 derajat, maka azimut yang ditampilkan akan seperti 450 dikurangi 360, yaitu 90 derajat. Untuk tampilannya seperti yang tertera pada layar. Nah, di situ kan user memasukkan 450 derajat. Nah, azimut yang ditampilkan itu akan sama seperti azimut sebesar 90 derajat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang keempat, yaitu jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi, sehingga tidak sesuai dengan rumus yang digunakan. Nah, karena tadi kita ketahui bahwa batas kelengkungan bumi itu sebesar 13.500 meter, maka kami akan mencoba memasukkan angka lebih dari angka tersebut, yaitu contohnya 15.000. Nah, mari kita plot. Dan ada keterangan di sini, ada warning bahwa nilai jarak melebihi toleransi kelengkungan bumi. Tapi tetap garisnya, titiknya tetap muncul, cuma garisnya tidak muncul. Selanjutnya untuk kasus yang kelima, input pengguna terbalik antara X dan Y. Nah, ini akan kita coba ini jika ada kasus user error, jadi user salah menginput X-nya kebalik. Nah, mari kita plot. Dan di sini ada warning pula bahwa nilai koordinat terbalik. Jadi tidak akan muncul titiknya karena titik yang dimasukkan itu terbalik. Nanti akan diajukan oleh Dimitri. Oke, untuk skenario yang keenam, apabila pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik akhir yang diperoleh dari hitungan sebelumnya pada saat tombol plot ditekan. Ini kita menggunakan fungsi looping yang tadi, di mana user bisa menentukan jumlah titik yang akan diulang dengan memasukkan angka pada bagian plot. Sebagai contoh, apabila user ingin menampilkan titik sebanyak 4 misalkan, maka titik yang muncul pada layar tersebut setelah diklik plot akan muncul sebanyak 4 dengan azimut dan jarak yang sama. Kemudian untuk skenario yang ketujuh, apabila pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Nah, untuk skenario yang ketujuh ini,
dari software QGIS, setelah kita melakukan klik pada plot, maka garis akan muncul secara otomatisnya, sehingga kita hanya perlu memasukkan jumlah plot, kemudian klik plot, maka garis akan muncul secara otomatis. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat menerima kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.